Perkenalkan, nama saya Wahyu Dapina Putra dari PIAUD kelas A yang jelas. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah yang sudah terkenal dan juga melegenda dan sering diceritakan ketika mungkin saya waktu kecil, kalian waktu kecil, atau anak-anak waktu kecil itu ya sering mendengar cerita ini. Alkisah, ada seorang janda. Dia tinggal di pesisir pantai dan dia mempunyai satu anak. Anaknya itu sangat berbakti, sangat menurut, sangat menyayangi orang tuanya, dan juga ya anaknya sangat manja. Dia bekerja tuh dari pagi, siang, sore, malam untuk menghidupi keluarganya yang bisa dikatakan miskin. Setelah bertahun-tahun dia bekerja, karena dia sudah ditinggalkan suami, anaknya pun tumbuh besar dan dia sudah mulai waktunya untuk mulai bekerja. Dia berpikiran seperti, aku sudah besar tapi kok aku belum menghasilkan uang ya. Dia berpikir setiap hari, sepanjang hari, dan ketika waktunya tiba dia mengatakan kepada ibunya, "Bu, aku mau kerja, boleh nggak?" Ibunya jawab, "Kerja apa?" "Yaudah, bantu ibu saja di pasar." "Kayaknya kalau aku kerja di sini kayaknya nggak bakal nggak bakal maju, Bu. Cuma di kampung deket pantai dan juga sering banjir. Itu kayak gimana itu, Bu?" "Lebih ke ya gitu-gitu aja." "Iya, kamu maunya kerja apa?" "Aku mau rantau, Bu. Rantau, cari uang. Kayaknya kalau rantau tuh uang bisa dapat uang lebih banyak." "Iya, kamu bisa dapat uang lebih banyak, tapi juga kamu butuh uang lebih banyak juga. Belum belum kamu buat makan, buat kehidupanmu, bayar ini bayar itu. Tapi Bu, daripada aku di sini aku malah bebani ibu. Aku takut kalau ibu merasa terbebani karena adanya aku yang belum bisa bekerja ini. Makanya aku ingin bekerja untuk meringankan beban ibu." Sang ibu mengatakan, dalam hati ibu mengatakan, akhirnya sadar juga. Lalu ibu pun memikirkan, "Yaudah nak, kalau kamu mau bekerja silahkan. Yang penting satu, jangan lupakan ibu. Dua, tetap ibadah ya." "Iya, Bu." "Terus kamu mau berangkat kapan? Terus kamu mau kerja kapan?" "Ya besok." "Besok? Emang sudah nemu kerjaannya?" Belum sih, Bu, tapi ya cari di kesana aja." Ya udah. Dan keesokan harinya sang anak pun pergi keluar kota, merantau dia. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, ketika anak itu berangkat merantau, anak itu pun menikahi seorang wanita bangsawan. Dia menikahi dan dia mempunyai keluarga yang bahagia. Dan di lain tempat, sang ibu masih berjualan ikan dan ditemui teman anaknya. Dan teman dari anaknya itu mengatakan, Bu, si Malu ini udah itu loh, Bu, udah sukses, dan dia juga dapat istri seorang bangsawan." Bu mengatakan, "Oh, alhamdulillah, anakku sudah punya istri. Tapi kok nggak ngabarin aku ya?" "Iya." Sang temennya itu menjawab dengan bingung, "Ya mungkin dia sibuk, tapi kayak dia nggak bakal pulang ke sini. Soalnya lihat kampung kita,
sering banjir, terus apalagi lihat ibunya kerjanya cuma gini-gini aja, pasti dia malu. Dan ibunya mengatakan, mana mungkin anakku malu, dia kan memang gak tahu malu. Singkat cerita, sang istri dari anak tersebut pun hamil, dan dia tuh ngidam, "Mas, aku hamil, ngidamnya pengen jalan-jalan ke pantai, Mas." Terus anaknya jawab, ya tapi aku masih ada kerjaan. Terus istrinya, lah mbok ya diluangkan buat jaga bayi kita. Ya nanti tak carikan waktu buat kita berlibur sekalian bulan madu. Wih. Dan akhirnya pasang suami istri itu berlibur di pantai. Dia menemui banyak sekali pemandangan indah di pantai tersebut, dan ibu pun mendapat kabar dari tetangga bahwa anaknya sudah pulang. Ketika mendengar kabar itu, sang ibu bergegas ke pantai. Dia melihat anaknya sedang bermesra-mesraan dengan istrinya. Dia menghampiri anaknya. "Ya Allah, anakku, kamu kok dapat istri secantik itu dari mana? Kamu pakai uang sogokan apa tidak? Atau kamu punya orang dalam? Kok bisa-bisanya dapat istri secantik ini?" Sang anak pun, Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Gak usah so asik apa?" Dan setelah mendengar percakapan tersebut, sang istri kaget. "Katanya kamu yatim piatu, dan juga katanya kamu dari orang bangsawan. Kok ini ada orang ngaku ibumu? Mana penjual ikan lagi? Kamu bohong ya?" Sang anak pun, karena dia dasarnya suami takut istri, dia mengatakan, enggak, dia bukan ibuku. Dia nggak tahu siapa, manusia so asyik, so edgy, sok tahu. Kan kamu tahu sendiri, ibuku sudah meninggal, dan kamu juga sudah lihat makamnya di mana." Setelah sang ibu mendengar pernyataan dari anaknya, dia sakit hati, dia kecewa, dia marah. Dan sang ibu pun menangis, dan dia mengatakan hal yang mengejutkan, yaitu, "Dasar kau anak durhaka, tidak tahu diri, tidak tahu malu. Kau yang kubesarkan, tapi kau yang membuangku. Akan kukutuk kau menjadi batu." Lalu sang ibu menangis dan pulang ke rumah dengan terseduh-seduh. Sang anak pun mengabaikan ucapan sang ibu, dan dia berangkat pulang. Kutukan. Apa itu kutukan? Yang ada mah azab. Lalu ketika perjalanan pulang di tengah laut, dia menggunakan kapal, dan dia merasa gak asik amat, mau liburan kok malah ada ibu-ibu ngaku-ngaku sebagai aku anak. Untung aku bisa jelaskan, jadi gak ketahuan kalau dia ibuku. Seketika itu pun langit mulai gelap, banyak petir yang menyambar, dan tiba-tiba dari ujung kaki sang anak menjadi batu. Dan anaknya pun tersadar, dan dia mengatakan, Tolong, ibu, maafkan aku, ibu." Di tengah laut. Dan keesokan harinya,
Di pesisir pantai ramai. Ramai bukan karena ada binatang yang terdampar atau apa, tapi ada kapal, bangkai, lebih tepatnya bangkai kapal, dan banyak korban di sana. Tapi sayangnya bukan bangkai kapal menjadi pusat perhatian para warga, melainkan ada sebuah batu yang berwujud seperti manusia dengan posisi sujud. Sang ibu mendengar keramaian tersebut. Dia lantas menuju keramaian dan dia terkejut bahwa kata-kata yang kemarin dia ucapkan terkabulkan. Alhamdulillah. Anakku, kenapa kau jadi batu? Maafkan ibu menyesal telah mengutukmu. Akan kumaafkan semua kesalahanmu, wahai anakku. Dan pada akhirnya sang ibu pun menyesal karena ucapannya sendiri dan tamat.